Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Biro. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, diberikan keberkahan, keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin sharing mengenai pijat refleksi untuk saraf terjepit ya. Jadi saraf terjepit itu biasanya terjadi di bagian pinggang ke bawah ya, dari mulai pinggang ke bawah, daerah ke tulang lumbar ya. Jadi terus juga di antara tulang lumbar dengan tulang panggul. Nah itu juga bila terjadi pergeseran atau itu juga menyebabkan sarafnya terjepit. Jadi di sini bagaimana tutorialnya dengan cara pijat refleksi untuk membantu mengatasi saraf terjepit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai aja. Sebelum dilakukan pemijatan maka kita melakukan yang namanya stretching teman-teman ya. Stretching ini fungsinya selain untuk melemaskan otot ligamen yang ada di bagian bawah telapak, itu juga untuk agar nantinya kita mengharapkan hasil yang maksimal. Maksudnya setelah dilakukan pemijatan refleksi itu, kotoran-kotoran yang menyumbat di bagian-bagian titik saraf organ-organ yang kita akan pijat itu, dia akan luruh dan hancur dan bisa dikeluarkan ya, jadi maksimal hasilnya. Dan juga fungsinya stretching ini juga untuk mempermudah pada saat dilakukannya pemijatan. Oke teman-teman, kita langsung aja. Jadi kita ini kan tulang ligamen ya, jadi kita pijat begini aja nih teman-teman nih ya, kayak orang ngurut ya. Seperti ini lakukan terus kita remas di sininya ya, terus kita tarik begini, ininya kita tarik ya, otot-ototnya gini. Nah ini kita, yang di sini nih ada yang keras, kita pijat ya supaya jadi keras di sininya. Terus yang di sini nih kita tarik gini ya. Lakukan hal ini selama 2-5 menit kurang lebih teman-teman. Nah setelah dilakukan stretching ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita balurkan dengan hand body lotion, bisa juga dengan olive oil, minyak kelapa atau minyak urut, agar ini menjadi lembab, dan bagian atasnya pun juga. Nah kenapa harus dilakukan seperti itu? Selain menjadi lebih lembab, nantinya juga itu akan memudahkan kita pada saat kita memijat, dan juga mengurangi pada saat terjadinya pijatan itu supaya nggak lecet kulitnya ya. Jadi supaya nggak lecet kulitnya maka dikasih hand body lotion atau minyak olive oil. Nah seperti itu. Oke, kita langsung aja. Setelah kita sudah dibalurkan, kita langsung ke titik-titik refleksinya ya. Nah untuk teman-teman yang belum memiliki atau belum mengetahui letak-letak titik refleksi, saya sudah sediakan gambar-gambarnya. Teman-teman silahkan aja download ya gambar-gambar tersebut untuk bisa di print. Itu link downloadnya ada di link deskripsi ya, di deskripsinya ya nanti, jadi teman-teman bisa tinggal download aja. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan yang saya miliki, maka pemijatan refleksi pertama kali itu yang harus kita pijat itu adalah titik ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Jadi ini gampangnya, ini kita begini ya teman-teman ya. Ini kita raba di sini, dari sini kita raba, dia ada tulang ya di sini ya. Nah ini kita beginikan aja teman-teman. Ya kita begini ya teman-teman ya. Nah ini sejajar dengan tulang telunjuk dengan tulang tengah ya. Nah itu di sini teman-teman kurang lebihnya titik ginjal. Nah kalau untuk titik itunya gampangnya begini teman-teman. Nah gini saya ya. Kalau untuk saluran kencing ini antara jempol dengan telunjuk adanya di depan sini teman-teman nih. Ada tulang, kalau kita raba nih ada tulang yang naik. Nah ini ya. Nah ini adalah titik saluran kencing. Nah kalau untuk kandung kencingnya antara kulit atas dengan kulit telapak. Nah kalau ini kurang begitu kelihatan karena kulitnya hampir sama ya warnanya ya. Nah jadi kita begini aja. Nah dia jaraknya kurang lebih 1 jari ya. Nah itu di sini teman-teman.
Nah, ya. 1, 2, 3. Nah, ini kita pijat. Jadi jangan lupa setiap titik refleksi yang akan kita pijat selalu balurkan hand body lotion. Kemudian titik tekannya itu antara 1 sampai 2 kilo. Kalaupun lebih nggak apa-apa. Dan juga durasinya itu 5 sampai 10 menit ya. Yang paling efektif itu adalah 5 sampai 10 menit. Nah, pemijatannya bisa secara seperti ini ya. Bisa cara seperti ini, kita tonjok begini. Atau teman-teman bila mana jarinya belum kuat bisa menggunakan alat bantu berupa tongkat pijat. Ya, itu bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari besi ataupun plastik. Nah, teman-teman juga bisa cari itu di toko-toko online ya. Marketplace banyak, itu murah-murah. Nah, pada saat kita pijat itu, pijatannya seperti ini, jangan kemana-mana, jangan lari-larian. Misalkan emang titiknya itu di sini, ya udah di situ aja ya. Nah, ini misalkan kayak ginjal, dia fungsinya untuk memfilter ya, memfilter darah-darah kotor yang nantinya setelah dilakukan pemijatan itu darah-darahnya tuh kotoran-kotorannya difilter atau disaring ya oleh ginjal untuk dibuang melalui saluran kencing ya. Nah, pada saat kita pijat ini juga akan memperlancar kotoran-kotoran untuk dikeluarkan melalui kandung kencing dan dikeluarkan melalui air seni ya. Nah, kandung kencing ini juga berfungsi untuk memperkuat sistem kerjanya dari prostat atau rahim bagi seseorang ya. Nah, setelah dari sini yang kita pijat itu adalah ini teman-teman, kelenjar bawah otak ya. Selalu kelenjar bawah otak. Kenapa? Karena seluruh perintah kerja yang ada di organ-organ seluruh tubuh kita itu datangnya dari otak ya. Nah, salah satunya ini dari kelenjar bawah otak. Dia mengatur sel dan pertumbuhan organ-organ dan mengatur sistem organ-organ ya, bagian dalam tubuh ya. Nah, ini kita pijat. Jangan lupa gunakan hand body lotion 1 sampai 2 kilo, 5 sampai 10 menit durasinya ya. Nah, jadi ini di sini setelah kita pijat ini, maka kita ke arah yang namanya sistem metabolisme ya. Sistem metabolisme itu bisa di sini kita harus pijat adalah lambung ya teman-teman ya. Nah, di sini letak lambung di sini teman-teman ya. Ini kurang lebih begini teman-teman. Nah, terus di sini ada usus 12 jari ya, sama pankreas di sini. Jadi 2 ya. Ada 3 ya. Nah, lambung kita pijat dia untuk menetralkan asam lambungnya dulu, ada ya, memperbaiki sistem metabolisme. Terus juga pankreas dan usus 12 jari. Usus 12 jari itu mengeluarkan asam lambung yang ada di dalam lambung ya. Nah, kemudian juga pankreas itu dia mempunyai satu zat yaitu seperti insulin yang mengatur kadar gula yang ada di dalam darah kita. Dan juga dia mengeluarkan suatu enzim pencernaan yang mana ini berguna untuk mengatasi lambung ya. Jadi kalau orang ada kena penyakit lambung walaupun udah puluhan tahun itu, maka pijat aja daerah pankreasnya juga agar bisa menjadi netral ya. Oke. Nah, setelah itu kita pencet lagi kelenjar paratiroid. Nah, karena sistem saraf saraf kejepit itu berkaitan dengan tulang, otomatis kita berkaitan dengan kelenjar paratiroid yang adanya di sini, teman-teman. Ya. Jadi ini adanya posisinya di sendi ya, teman-teman ya. Di depannya sendi yang kedua. Ini sendi pertama. Ya, ini sendi kedua ya. Nah, ini pijat aja. Nah, ini dia sebagai pengatur kadar kalsium yang ada di darah maupun yang ada di tulang ya. Nah, jadi kita pijat. Jadi yang berkaitan dengan tulang itu selalu berkaitan dengan paratiroid ya. Dia adanya di leher. Nah, kemudian setelah kita pijat, selalu ingat ya, setiap titik refleksi harus sebelum dipijat gunakan hand body lotion tekanannya 1 sampai 2 kilo. Nah, kemudian juga dia harus 5 sampai 10 menit kalau yang mau efektif ya. Oke, nah setelah dari sini maka kita ke tulang leher dan leher ya. Tulang leher itu di sini teman-teman. Jadi nih kalau kita pijat di sendi pertama ini,
dan antara sendi kedua ini. Nah, ini ada tulang di sini nih di bawahnya nih. Nah, ini tulang leher ya. Ini kita pijat, jadi paratiroid di sininya. Nah, ini di sebagiannya tulang leher. Ya. Daerah sini 7 ya. Ini ya, teman-teman ya, sini nih. Ini daerah sini nih tulang leher nih. Jadi antara garis yang kedua 1 2 ini tulang leher. Saya gambar dikit ya supaya jelas ya. Oke, kita pijat. Setelah kita pijat, terus kita pijat daerah leher juga, dan tapi yang berdekatan dengan pundak atau trapesius ya. Nah, ini posisinya adanya di sini teman-teman nih. Jadi ini agak panjang nih. Dia begini teman-teman nih. Nah, ini nih teman-teman nih ya. Kalau ini sisi sini mata ya teman-teman ya, daerah sini mata nih teman-teman. Kita pijat ini trapesius dan otot trapesius, pundak ya, dan juga leher di sini. Oke, setelah kita pijat pundak dan trapesiusnya ya, maka kita beralih ke tulang punggung ya teman-teman ya. Di sini ada tulang punggung, sisi sini sampai sini nih. Terus kemudian tulang di sini tulang pinggang ya. Nah, di sini tulang pinggang. Kemudian di bawah mata kaki ini tulang pinggul ya, sendi pinggul ya, bukan tulang pinggul. Nah, jadi kita pijat di sini ya. Dari sini. Jadi ini ada jadi kalau kita raba ini kan daging. Nah, ini ada tulangnya di sini nih. Tulangnya sejajar dari sini nih, ngikutin ini. Nah, kadang-kadang kotorannya itu persis di bawah tulang-tulangnya tuh. Di bawah tulang bagian bawahnya. Tapi kita tetap pijat bagian sampingnya ya. Nah, ini dari sini teman-teman. Sampai sini ya. Nah, terbagi dua. Tulang pinggang, tulang punggung ya. Jadi setelah dari tulang pinggang atau tulang punggung ya di sini ya, maka kita ke tulang pinggang ya di sini ya. Nah, untuk yang di kaki sisi atas ini kita pijatnya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya. Jadi ke arah jantung ya teman-teman ya, semuanya ya. Dari pijat ke atas ini. Nah, untuk yang tulang sisi sini nih kalau bisa hampir 10 menit, 5 menit ke atas lah. 5 sampai 10 menit ya. Nah, kemudian kita pijat lagi di sini sisi pinggul, namanya sendi pinggul di sini. Jadi ini ada mata kaki ya, mata kaki di sini. Nah, mata kaki nih. Nah, ini ada yang cedok nih di sini nih biasanya. Legok ya di sini ya. Nah, itu posisinya di situ teman-teman. Jadi ini mata kaki nih ya. Nah, ini posisinya dia di sini. Nah, kurang lebih di sini. Nah, ini ya mata kaki ya. Di bawah mata kaki. Nah, kita pijat sendi pinggulnya. Dari situ kita ke pundak lagi, daerah sini. Nah, gitu teman-teman ya. Ini agak jauh nih dikit nih. Nah, kurang lebih gini deh. Nah, kurang lebih sini ya. Jadi kalau kita raba nih ini ada tulang nih yang kita raba di sini nih. Nah, ada tulang yang sejajar dengan ini nih, depannya kelingking nih atasnya. Nah, itu sampai situ. Nah, ini kita pijat juga 1-2 kilo. Jangan lupa hand body lotion 5-10 menit ya. Ini tulang pundak dan punggung untuk melancarkan area-area pundak dan punggungnya ya, supaya otot-ototnya juga tidak tegang ya. Oke, lakukan hal ini 5 menit minimal ya. 5-10 menit pokoknya. Nah, kalau misalkan pundaknya memang terasa kaku atau nyeri atau gimana, ya udah itu 10 menit kita pijat ya. Oke. Nah, setelah dari sini maka kita sendi siku teman-teman. Sendi siku, terus juga daerah lutut ya. Cuman ini adanya posisinya di sini teman-teman. Yang pertama itu lutut ya, kita pijat ya. Jadi lutut itu persis di dekat mata kaki ya. Nah, jadi kalau misalkan kita raba nih dari di sini ada tulang nih. Nah, ini tulang ini sebenarnya nih dekat sendi siku di sini nih. Nah, ya. Nah, terus di sini yang gede nih lutut di sini. Jadi kita pijat lututnya di sini ya.
Dan juga ini bisa begini ya, dari sisi samping, tapi di sisi sini juga kita pijat ya. Nah, kita pijat di sininya nih, tuh ya. Kita pijat juga gini di bawahnya. Nah, ini pun juga gitu, sendi siku kita pijat, terus bawahnya juga kita pijat. Nah, biasanya tuh penyakit justru kebanyakan adanya di sisi sininya nih, bukan di sisi sini, tapi di sisi sini ya. Nah, kemudian yang kita pijat lagi itu adalah rahang atas, rahang bawah, rahang atas dan rahang bawah, teman-teman ya. Jadi di sini rahang atas dan rahang bawah. Nah, setelah itu yang harus kita pijat adalah rahang atas dan rahang bawah di sini nih, teman-teman. Nah, ini ada dua nih di sini nih. Jadi yang atas, rahang bawah ya. Kita pijatnya langsung aja, kita begini aja ya. Jangan lupa selalu hand body lotion ya. Hand body lotion. Kita pijat begini. Setelah itu kita pijat tulang yang ada di sini. Di sini sampai tulang tungging di sini. Jadi kita pijat tulang sini ya, tulang kelangkangnya ya. Nah, kemudian di sini tulang tungging nih. Ini tulang ekor. Nah, ini kita pijat begini ya, di sininya ya. Nah, biasanya kalau dia yang berkaitan dengan apa, cakram ininya, tulang cakram ya, atau apa kita nyebut, kalau kita sendi panggul ya di sini ya, kalau saya nyebutnya. Nah, ini terus juga ini tulang ekor sampai lumbar ya, tulang lumbarnya di sini nih. Nah, ini kita pijat di sini ya, dari sini ya. Nah, cuman kadang-kadang itunya adanya di sini nih. Jadi kita pijatnya pakai ini. Kalau kita pakai tangan kayak kurang efektif ya, kalau menurut saya ya. Jadi kita pijat aja di sininya nih, dari sini sampai sini nih. Nah, ini kita pijat ya, di bawah sininya. Nah, ini ibu ini mengalami juga ada gangguan di daerah situ tulang ekor ya. Nah, terus juga untuk wanita, kalau misalkan dia sering pecah-pecah di sisi sininya, maka sering-sering pijat ininya ya, tulang bagian ekor, terus juga ini ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, nah, kotoran-kotoran ini kita harus buang dengan melalui sistem ini teman-teman, sistem kelenjar limfonya. Di sini ada kelenjar limfo nih, dari tulang jempol ya, dan tulang telunjuk ini kalau kita raba nih, dia kayak segitiga jadinya. Ini seperti ini ya. Nah, ini kita pijat. Ini kelenjar getah bening bagian dada, dan dia fungsinya ini, kelenjar getah bening ini yang kedua di sini ya, di depan mata kaki ya. Nah, seperti ini. Ini kelenjar getah bening bagian perut. Nah, ini bagian atas ya. Dan di sini juga ada di depan mata kaki ya, kelenjar getah bening bagian dada, bagian atas juga ya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini fungsinya menyerap kotoran-kotoran yang ada di dalam darah untuk bisa dikeluarkan ya, melalui sistem pengeluaran tubuh kita. Dan juga di saat yang bersamaan dia juga menyerap atau mengangkut hal-hal yang bersifat bagus untuk dicerna ya, oleh darah maupun oleh organ-organ. Jadi dia maksudnya mengantarkan hal-hal baik seperti vitamin, mineral dan lain-lainnya, agar bisa juga itu terserap oleh tubuh kita. Dan juga bila mana terjadi infeksi di daerah-daerah tersebut, daerah-daerah dekat-dekat daerah yang seperti yang tadi saya sebutkan, ada di daerah dada, perut, bagian atas samping, itu dia langsung bisa memberikan satu tindakan preventif. Misalkan ada virus, ada bakteri, nah itu dia akan mengeluarkan zat seperti sel darah putihnya. Atau juga misalkan bila ada infeksi atau pendarahan, dia akan mengeluarkan darah tambahan ya, teman-temannya seperti itu ya. Jadi setelah dilakukan pemijatan ini, maka itu insya Allah mudah-mudahan cepat keluar. Nah, ini adalah titik-titik yang harus kita pijat
pada saat kita melakukan pemijatan refleksi untuk menangani saraf kejepit ya. Jadi teman-teman, di sini saya hanya membuat titik-titiknya di sebelah kaki kiri, tetapi untuk kaki kanan itu sama ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Kenapa saya bikin hanya di sebelah kaki kiri? Untuk memperpendek durasi video teman-teman. Nah, semoga teman-teman setelah menonton video ini mendapatkan manfaat. Terima kasih teman-teman ya. Jadi setelah dipijat ini biasanya teman-teman tuh selalu biasakan minum air putih atau air hangat yang sifatnya hangat ya, dan air teh manis supaya tenaganya kembali pulih. Karena setelah minum itu biasanya tuh langsung bereaksi. Misalkan dia itu keluarnya lewat air seni, maka air seninya itu lebih bau ya biasanya, atau keruh, atau lebih berwarna kecoklatan atau ke kuning pekat gitu ya. Nah, bila mana dia keluarnya lewat BAB, maka dia tinjaknya itu akan lebih bau, lebih berlendir, dan juga lebih lengket ya. Nah, kemudian bila mana dia keluar lewat kulit, maka biasanya itu timbulnya ruam-ruam ya. Jadi itu merupakan gejala yang wajar teman-teman. Nah, selain itu untuk membantu penyembuhan untuk saraf terjepit ini, teman-teman bisa juga meminum minuman yang membuat minuman-minuman yang terbuat dari herbal ya, atau berbahan-bahan alami seperti lada putih, jahe merah, daun meniran ya, terus lengkuas, kumis kucing ya. Nah, dari beberapa bahan yang tadi saya sebutkan, contohnya itu teman-teman juga bisa mengambil masing-masing itu 20 gram beratnya. Jadi ambil aja 3 macam, kemudian sekitar 20 graman masing-masing, kemudian direbus dengan air sebanyak 3 gelas, jadi dijadikan menjadi 2 gelas dan minum pada saat lagi hangat atau sudah dingin, pagi dan sore teman-teman. Untuk pantangannya teman-teman, selama mengalami saraf kejepit ini, teman-teman kalau bisa hindari makanan yang bersifat seperti emping, jengkol, daging ya, terus yang jeroan, atau juga minuman yang dingin ya, atau mengandung es ya. Oke teman-teman, itu adalah video saya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila bermanfaat, silahkan teman-teman bisa like, subscribe, dan share. Jadi ini bisa bermanfaat ke banyak orang, dan juga mudah-mudahan channel ini juga semakin berkembang ya. Bila mana teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan saja melakukan pertanyaan itu bisa di kolom komentar atau di WA saya, langsung ke WA saya. Nah, untuk nomornya itu bisa lihat di link deskripsi di channel ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.